Hai teman-teman, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Aryesta. Video kali ini kita akan membahas tentang contoh soal struktur kontrol percabangan if then. Sebelum kita berlanjut ke contoh soal, jangan lupa untuk subscribe channel dan like video ini. Untuk contoh soal struktur kontrol percabangan if then, di sini diminta untuk menyusun penggalan program dan juga flowchart untuk menentukan potongan harga sebesar 10 jika nilai total belanjanya lebih besar dari 100. Kemudian yang dicetak adalah total belanja yang terakhir. Berarti berikutnya seperti biasa untuk mendesain sebuah pemrograman kita harus mengetahui input, proses, dan juga outputnya. Pada soal cerita ini yang kita butuhkan di sini adalah total belanja yang ingin kita cari nilainya. Berarti total belanjanya kita buatkan dalam satu buah variabel yaitu namanya N. N ini nanti digunakan untuk menyimpan total belanja. Apakah ada lagi input yang diperlukan? Di sini ada potongan harga, tetapi potongan harga ini boleh dijadikan variabel, boleh tidak. Saat ini tidak dijadikan variabel karena kita sudah mengetahui bahwa potongannya adalah sebesar Rp10. Selanjutnya setelah input berarti kita lanjut ke prosesnya. Prosesnya di sini sesuai dengan cerita yaitu untuk memeriksa jika total belanja lebih dari 100 maka mendapat potongan. Berarti di sini kita lihat untuk prosesnya jika N. Ingat N ini adalah total belanja. Jika total belanja lebih dari 100, jika benar maka nanti ini total belanja terakhir adalah total belanja sekarang dikurang 10. Maka perintahnya N sama dengan N dikurang 10. Jadi N ini adalah total belanja yang nantinya akan berubah sama dengan diisi dengan nilai total belanja terakhir dikurang 10. Setelah kita sudah mengetahui prosesnya, maka berikutnya adalah outputnya. Sesuai dengan soal yang minta dicetak adalah total belanja. Pada kasus ini total belanja kita menggunakan variabel N sehingga outputnya adalah N. Setelah kita mengetahui input, proses, dan output, berarti selanjutnya boleh langsung dibuatkan flowchartnya atau ingin membuat pseudocode-nya terlebih dahulu. Di sini kita mulai dulu saja dari pembuatan pseudocode. Yang pertama berarti kita harus mendeklarasikan sesuai dengan data di inputnya, yaitu variabel N. Ingat variabel N ini merupakan total belanja. Untuk saat ini diisi 0 terlebih dahulu. Selanjutnya sesuai dengan soal cerita setelah kita deklarasikan, maka di soal cerita ini di input. Berarti kita buat perintahnya yaitu input N atau input nilai belanjanya atau input total belanjanya. Setelah input sudah selesai, tidak ada lagi yang harus diinput, maka kita berlangsung ke proses. Di sini prosesnya sesuai dengan ketentuan yaitu memeriksa jika N lebih besar dari 100. Jika N lebih besar dari 100 bernilai benar, maka dia mengurangi belanjanya sebanyak Rp10. Sehingga total belanjanya nanti akan berubah nilainya jadi dikurang 10 jika total belanjanya lebih besar dari 100. Selanjutnya setelah pemeriksaan berarti sudah tidak ada proses lagi, berarti kita tinggal menjalankan proses output. Pada saat ini proses outputnya adalah mencetak nilai N atau mencetak nilai total belanja. Saat ini total belanja menggunakan variabel N, oleh karena itu kenapa cetak N. Setelah kita mengetahui pseudocode-nya, maka dapat langsung dibuatkan flowchart-nya. Seperti biasa diawali dengan simbol terminal sebagai awal flowchart. Kemudian dilanjutkan dengan perintah yang pertama yaitu inisialisasi, yaitu proses yang diinisialisasi adalah N sama dengan 0. Diikuti dengan perintah berikutnya pada flowchart selanjutnya yaitu menjalankan perintah input N. Nah, selanjutnya di sini ada proses decision-nya yaitu jika N lebih besar dari 100. Berarti pada decision-nya yaitu N lebih besar dari 100. Ingat kita harus menentukan true-nya kemana, false-nya kemana. Di sini sesuai dengan soal cerita, jika kondisi bernilai true, maka akan menentukan nilai N-nya berubah dikurangi 10.
Berarti jika dia true di sini menggunakan flowchart yang pertama, maka ketika true dia akan melakukan proses yaitu mengurangi nilai total belanja saat ini dikurang 10, sehingga nanti nilai total belanjanya atau nilai N-nya akan berubah. Jika salah di sini sudah tidak ada, maka langsung menjalankan ke next instruksi. Di sini kebetulan next instruksinya adalah cetak N. Jika kondisinya bernilai salah, maka seperti sesuai dengan ketentuan struktur kontrol percabangan if then, jika salah maka dia langsung menjalankan ke next instruksi. Di sini jika salah, next instruksinya adalah langsung menjalankan cetak N. Sudah tidak ada lagi perintahnya, maka silakan ditutup dengan simbol terminal. Jangan lupa diberikan nama terminalnya adalah selesai. Berikutnya, untuk penulisan programnya, kita harus menulis program antara terminal mulai dan terminal selesai. Yang pertama di sini proses inisialisasi. Untuk bahasa C-nya bisa kita gunakan perintah atau tipe data integer, kita isi dengan N sama dengan 0. Jangan lupa berikan tanda titik koma. Kemudian untuk simbol berikutnya input, pada bahasa C menggunakan perintah yang namanya scanf. Karena ini tipenya integer, maka formatnya kita berikan integer. Jangan lupa tentukan yang ingin diinput yaitu nilai N. Perintah berikutnya adalah untuk if-nya. Berarti di sini if sesuai dengan sintaknya atau sesuai dengan bentuknya adalah kondisi. Kondisinya adalah N lebih besar dari 100. Ketika dia true, untuk lebih amannya kita gunakan kurung kurawal. Ketika true, maka dia akan menjalankan proses N sama dengan N dikurang 10. Sudah tidak ada lagi perintahnya, maka kita tutup. Berarti ini untuk statement true, langsung dilanjutkan dengan next instruksinya. Di sini next instruksinya adalah cetak N. Berarti kita isinya adalah printf %i, N untuk mencetak variabelnya. Setelah kita mengetahui program apa saja yang akan kita tentukan, maka langkah berikutnya adalah hanya tinggal mengimplementasikannya ke dalam bahasa C. Di sini ingat diletakkan di dalam fungsi main atau fungsi utama sesuai dengan perintah yang sudah kita tulis, yaitu sesuai simbol dari flowchart antara terminal mulai dan antara terminal selesai dimasukkan ke dalam fungsi utama. Jika pada flowchart ini kita input nilai N-nya adalah 105, berarti saat ini nilai N atau variabel N adalah 105. Kemudian sesuai dengan alurnya dia akan memeriksa apakah nilai N lebih besar dari 100. Jika kita lihat saat ini N-nya adalah 105, kemudian diperiksa apakah 105 lebih besar dari 100. Berarti jika true, berarti benar bahwa 105 lebih besar dari 100, maka menjalankan perintah true. Perintah true ini akan merubah nilai N. Ingat nilai N itu adalah tadi total belanja. Berarti nilai N saat ini ada perubahan di mana akan mengurangi dari N yang saat ini atau N yang sekarang dikurang 10. Berarti 105 dikurang 10. 105 ini sesuai dengan N yang terakhir. Sehingga N saat ini akan berubah atau total bayar pasti akan berubah. Berubahnya adalah menjadi 95. Kemudian langsung menjalankan next instruksi, di mana next instruksinya adalah cetak N. Berarti yang tercetak nilai N-nya, ingat yang tercetak nilai N-nya adalah nilai N yang terakhir. Nilai N yang terakhir bukan 105, tapi di sini sudah ada perubahan nilai N-nya, yaitu 95. Jadi ketika nilai N-nya diinput 105, maka nanti yang tercetak adalah 95. Karena di sini ada perubahan karena kondisinya bernilai benar. Kemudian seandainya nilai N kita input 95. Berarti saat ini nilai N sesuai dengan yang diinput adalah 95. Sama untuk perintah berikutnya akan memeriksa kondisinya.
Apakah nilai N saat ini lebih besar dari 100? N saat ini adalah 95. 95 lebih besar dari 100 adalah salah. Maka akan langsung berjalan pada perintah false-nya, atau kalau struktur kontrol percabangan if then adalah langsung next instruksi. Next instruksinya di sini kebetulan adalah cetak N, berarti akan mencetak N yang terakhir. Saat ini N yang terakhir adalah 95, maka yang tercetak adalah 95. Sekian video kali ini tentang contoh soal struktur kontrol percabangan if then. Semoga teman-teman dapat memahami bagaimana struktur kontrol percabangan if then bekerja dan dapat mengimplementasikannya pada studi kasus yang lain. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel dan like video ini.